warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan kuliah luar biasa tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah, bertempat di kampus Taklim Makrifat Gresik Balung Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah agama itu menawarkan kemenangan, bukan doktrin. Nah, ini yang harus kita sadari ya. Sesuatu yang ditawarkan kepadamu, jika itu enak, jelas, dijamin, bisa kau buktikan, ya, dan kau butuh itu, pasti banyak orang mau. Contohnya saat kamu lapar, ditawari orang makan gratis, kira-kira bagaimana? Gak berpikir dua kali ya. Nah, dan juga jelas ya, makanan itu dari mana, semuanya harus jelas. Pasti kau mau. Apa saja jika kau membutuhkan, jalan jalurnya itu jelas dan bisa kau buktikan, pasti kamu mau. Nah, agama itu sebetulnya menawarkan kemenangan. Di antaranya adalah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi. Terakhirnya la'allakum tuflihun, dan banyak ayat lain lagi. Jadi agama itu adalah hubungan dengan Allah, itu lewat metodologi. Yang metodologi kata Nabi sangat ilmiah dan bisa dibuktikan, ilmion wa amalion, yang arahnya nanti akan membuat engkau menang dunia dan akhirat. Ya. Jadi ilmiah, bisa dibuktikan dan membuat engkau menang dunia dan akhirat. Nah, berarti menang dunia akhirat berarti sudah terbukti ya. Bukan cuma cerita. Kalau cuma kamu konsumsi agama cerita, ditanya kapan kamu menang, kapan kamu bahagia dengan agamamu, kapan kau buktikan kebesaran Allah yang maha besar, kemahakuasaan Allah yang maha kuasa, tidak pernah saya buktikan, pasti akan lemah agamamu ya. Beragamamu loh ya maksudnya. Berarti kamu tidak ketemu agama yang bermetodologi, tidak ketemu agama yang ilmiah, tidak ketemu agama yang bisa dibuktikan. Coba ya kamu ke pasar ya, kamu menawarkan sesuatu misalkan, menawarkan ini misalkan, ayo siapa yang mau ini? Ini enak, bagus, dari bahan bagus, ini terbuat dari material bagus, dibuat oleh perusahaan yang bagus, semua jelas bagus, dan harganya cuma 1.000 misalkan. Banyak orang mau gak? Banyak. Dan orang itu butuh. Lah kalau misalkan kamu ke pasar, kamu bawa telek, tai. Ayo siapa yang mau? Ayo. Siapa yang mau? Biar satu pun orang gak ada yang mau, betul gak? Nah, agama yang awalnya menawarkan
kemenangan ya, kejelasan, ketinggian, ya'lu wa la yu'la alai, ilmiun wa amaliyun, rahmatan lil alamin, la'allakum tuflihun. Lah kok sekarang menjadi agama teori, pengetahuan, hari-hari apa? Debat saja. Hari-hari apa? Kau mengerjakan ibadahmu seolah kewajiban beban. Iya apa enggak? Iya apa enggak lo? Orang sholat di luar sana lo kan beban. Pagi sampai malam ibadah, tapi karena enggak ngefek, enggak kena dengan metodologinya, akhirnya dirasakan beban. Saya tanya, boseni enggak seperti itu? Boseni. Membikin kau menang? Enggak juga, betul ya? Misalkan ya, diadu sama yang lain kamu kalah, diadu sama dunia kamu kalah. Wes ora apa-apa, aku nak dojo melarat, tapi engko nak no swarga, non akhirat aku nak swarga. Nanti loh. Ada golongan garis keras, ada golongan macam-macam ya. Yang ini agama yang kata Nabi tadi ya. Ya'lu wa la yu'la alai. Sorry. Apa? Ya, ya'lu wa la yu'la alai. Sangat tinggi dan tiada melebihinya. Ilmiah dan amaliyah. Rahmatan lil alamin. Kemudian membikin orang la'allakum tuflihun. Gak ada sekarang ini. Isinya cuman teori, dogma, ritual amalan yang boseni, mengganggu orang lain, orangnya melarat-melarat, iya kan? Miskin-miskin, jelek-jelek, bodoh-bodoh. Loh, nilai jualnya di mana? Biarpun kau dakwah kayak gimana pun nggak ada yang mau. Nah, coba kau tawarkan ya, produknya bagus, harganya murah, kualitasnya jos, dijamin semuanya, dan dijamin garansi, ludes barangmu itu. Betul ya? Nah, contohnya ya, ketika orang telah beserta Allah, maka tidak mendatangkan mudarat bumi dan langit bagi orang itu. Loh, contohnya. Makanya inilah ya, sekarang berbeda ya. Dulu agama turun dari sisi Allah Ta'ala lewat metodologi. Sekarang agama cuma cerita. Dia apa-apa cerita, cuma cerita. Gak bisa membuktikan apa-apa. Karena apa? Tidak melewati syarat rukun dan caranya. Kamu tahu misalkan ya, masak soto, bumbunya ini, tapi kamu nggak bisa cara masaknya, maka yang jadi kuah aur-auran, keasinan kayak, apalagi nggak tahu bumbunya, nggak tahu caranya, ya kan? Nah inilah makanya bumbunya itulah syarat rukun, caranya masak itulah caranya, itulah yang saya sebut metodologi. Ini ada ke Arabiah misalkan, saya suruh bikin rawon yang dia nggak pernah bikin masakan Jawa, pasti anjur-anjuran ya gak lo? Nggak tahu bumbunya misalkan. Nah, bumbu dasarnya itulah syarat rukun dan caranya ya, porsinya ini segini itu cara masaknya itu tadi, itulah ya. Kalau agama kamu cuma tahu teorinya, nggak tahu syarat rukun, nggak tahu caranya, nggak bisa membuktikan apa-apa. Hari-harimu cuma debat saja. Kamu goblok, kamu terbelakang, kamu kalah, tapi kamu kemakan dogma. Islam adalah agama yang paling benar dan diridhoi di sisi Allah Ta'ala. Yang lainnya kafir. Ngomong gitu kalau orangnya sugih, sukses ya,
menang dunia dan akhirat, cocok. Lah ngomong gitu sambil wonge kere, goblok, ndendesi, cocok kayak kira-kira? Ya gak cocok. Allahu Akbar. Ngomong apa? Tuhan Maha Besar. Dia kecil gitu. Di dunia wakeh kalahan. Nggak ada orang mau ya. Jadi membuktikan Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa itu harus kau buktikan. Makanya kata Ayahanda Guru ya, buktikan dong. Nah, itu. Jadi kau harus membuktikan ya. Itu agama turun dari sisi Allah. Jika Allah sifatnya maha mutlak, maka agama itu wajib mutlak. Yang mutlak itu konkret. Yang konkret itu pasti ilmiah. Yang ilmiah itu pasti bisa dianalisa dan bisa untuk dibuktikan. Loh, enak toh? Saya ulangi lagi ya. Agama itu turun dari yang maha mutlak, maka sifatnya pasti mutlak. Yang mutlak itu konkret. Yang konkret itu pasti ilmiah. Yang ilmiah itu pasti tahan uji, tahan banting, tahan analisa ya. Nah, yang ilmiah itu pasti bisa dianalisa. Berarti pasti bisa dibuktikan. Nah, itu dia. Yang membuktikan siapa? Semua orang, asalkan melewati rukun syaratnya. Nah, itu dia ya. Contohnya ya, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa beragamanya lewat baiat ya. Nabi Muhammad baiat, Nabi Isa baptis. Hindu Buddha inisiasi. Nah sekarang orang beragama ada yang lewat baiat? Enggak ada. Nah gitu kok kemudian apa? Mau mengharapkan output yang sama ya gak mungkin ya. Nabi Muhammad membaca kitab Qadim. Nah sekarang membaca kitab Mushaf. Gitu kok minta yang sama. Ya gak bisa buktikan apa-apa loh. Belas loh. Belas ya. Makanya sama-sama Islam itu Islam cap taek. Beda dengan Islam diajarkan Nabi itu. Ya'lu wala yu'la alaih. Gak ngomong tok iku. Rahmatan lil alamin. Ilmiyun wa amaliyun. Dan menawarkan la'allakum tuflihun. Jelas. Semua jelas. Ada rasulnya. Ada kitabnya. Ada metodologinya. Ada garansi kemenangan. Jelas. Ayo, kenapa kamu beli HP kok di galeri resmi? Kok gak beli di pasar maling? Kenapa ya? Karena kamu tahu barang itu pasti asli, betul gak? Betul? Dan barang itu pasti dalam garansinya, betul gak? Iya toh? Dan kualitasnya kamu yakini pasti bagus, betul gak? Lah kalau kamu beli di pasar maling, bisa jadi luarnya baru, dalamnya bosok, betul kan? Atau barang curian, nggak jelas dari mana, dan nggak ada garansinya. Ya sudah tahu begitu loh. Sama seperti itu, kamu beragama pun harusnya demikian. Jangan beragama cari di pasar maling. Kamu belajar agama tuh harus di galeri resmi. Sudah digaransi lain ada. Allah pun menggaransi loh ya. Jelas semua agama jelas. Saking jelasnya nih loh. Mr. TM ngomong di publik loh. Live. Gak ada buku, gak ada catatan loh. Jelas. Di musik banyak orang. Tapi gak masalah. Karena jelas. Ilmiah. Dan bisa dibuktikan. Loh kalau saya nggak buktikan, sudah dari kemarin-kemarin mati dicatat banyak orang, betul kan? Oh kalimat saya nggak manis. Nah itulah ya. Nah kalau agama itu kau dapatkan dari pasar gelap. Tampilan luarnya HP-mu tuh bagus, jerone
spare part bosok. Coba gimana coba? Mungkin sama mereknya ya. Mungkin sama serinya ya, ternyata satunya rekondisi. Barang-barang bosok ditaruh situ. Itulah ya Islam, mungkin sama mereknya ya. Apa agamamu? Islam. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Nabimu? Muhammad. Lah praktek kalau modele ditanya syahadat gak ngerti. Ditanya mengingat Allah dalam sholat gak ngerti. Vertikal hubunganmu gak ngerti. Nah, jadi demikian ya. Jadi inilah yang dijamin Allah ya, resultante ya. Adanya garansi dari Allah bahwa kau akan dimenangkan dunia dan akhirat. Saya bilang tadi apa? Agama adalah apa, Bun? Kemenangan ya. Nah, kemenangan itu berarti lewat pertempuran. Jelas? Bukan agama itu hadiah, bukan. Agama itu kemenangan. Maka di dalam Quran menyebutkan la'allakum tuflihun. Nah, kemenangan itu lewat ujian, lewat pertempuran. Nah, memang proses agama itu lewat yang tidak enak ya. Lewatnya. Tapi ujungnya enak semua. Nah, orang sekarang maunya enak, nggak enak. Akhirnya apa? Mencari menang di dunia. Tapi begitu mati, bosok di akhirat. Nah, karena kita diajari untuk nyebrang ke akhirat, ya sudah. Kita masuk akhirat walaupun jasmani kita di dunia. Jasmani kita lewat proses dunia. Tapi ujungnya adalah kemenangan yang nyata bagi kita dunia dan akhirat. Akhirnya apa? Orang beragama di sini happy, nggak beban, nggak menderita dengan agama, happy. Ini ada Bang Sopyan, Kak Rabiah dan dari mana-mana ini. Semua datang ke sini karena dipaksa apa? Mau sendiri. Mau sendiri loh, ya toh? Orang ya kalau sudah tahu ya bahwa itu produk bagus ya, gak disuruh pun akan nyari, betul ya? Tapi kalau kamu ditawari tai biar diumumkan pakai toa di mana-mana, ayo tai ini gratis, silakan dimakan. Kira-kira ada mau nggak? Tidak. Gak ada yang mau. Saya demikian ya. Coba ya ulama, kiai, ustadz, gus, buya, kamu harus bisa membuktikan itu ya. Agama itu rahmatan lil alamin. Ya'lu wa la yu'la alaih. Sangat tinggi dan tiada yang melebihinya. Ilmiun wa amaliyun. Ilmiah dan bisa dibuktikan. Dan menawarkan la'allakum tuflihun. Kemenangan yang nyata. Bukan kemenangan fata morgana loh ya. Bukan nanti loh ya. Tapi kemenangan yang nyata. Nyata itu apa? Bisa dibuktikan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Islam sama-sama Islam, tapi ono Islam bosok, ono Islam sing lewat metodologi. Yang saya kritisi itu Islam-Islamnya bosok-bosok iki lho. Belas gak ngertiin. Ini saya di publik ya, saya geber apa yang kau saya dalam syahadat itu gak ono sing ngerti. Oh bosok kabeh berarti. Demikian ya. Harusnya Islam itu ada rasul, ada metodologi, ada kitab, ya dan sebagainya, ada garansi dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.